Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini oleh anugerah Tuhan saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema rahasia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Alkitab berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menjelang peringatan kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun, semua anak bangsa, termasuk saudara dan saya, pasti sedang sibuk dengan berbagai persiapan. Di mana-mana kita melihat ada gambar, ada bendera, dan juga ada lukisan yang bertuliskan salah satunya kata merdeka. Tetapi muncul pertanyaan, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Jika ya, mengapa masih ada sejumlah persoalan di bangsa kita seperti kemiskinan, penyimpangan, korupsi, dan lain-lain? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin penting terkait dengan rahasia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang pertama, apa kemerdekaan paling utama? Yohanes pasal 8 ayat 33 dan 34 dikatakan jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi menolak pernyataan Yesus yang mengatakan kamu akan merdeka. Sebab mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi walaupun mereka tidak berada dalam perbudakan siapapun atau bangsa manapun, tapi selama mereka hidup dalam dosa atau masih hidup dalam dosa, maka mereka adalah hamba dosa. Atau dengan kata lain, mereka belum benar-benar merdeka. Nah, jika demikian, maka kemerdekaan sejati atau kemerdekaan paling utama bukanlah kemerdekaan jasmani, bukanlah kemerdekaan dari jajahan bangsa lain, tapi kemerdekaan paling utama dan atau kemerdekaan sejati adalah merdeka dari dosa. Mengapa demikian? Kita baca Roma 6 ayat 6. Di sana dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, menurut ayat ini, selama seseorang masih menjadi hamba dosa, maka orang itu akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang melahirkan konflik, perpecahan, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, supaya negeri ini aman, negeri ini bebas dari semua perbuatan-perbuatan kejahatan, korupsi, ketidakadilan, dan lain-lain sebagainya, maka setiap anak bangsa ini harus mengalami yang namanya kemerdekaan rohani, yaitu merdeka dari dosa. Galatia 4 ayat 1 berkata, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat ini menyatakan bahwa sekalipun kita adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi kita masih hidup seperti seorang hamba. Mengapa? Karena kita masih diperbudak oleh dosa. Kita memiliki
banyak kekayaan alam. Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Kita tidak sejahtera dengannya karena kita masih hidup di bawah perbudakan dosa. Dan orang-orang yang masih hidup dalam perbudakan dosa tidak mungkin akan maksimal dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya. Orang-orang yang masih hidup dalam perbudakan dosa pasti akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya, sehingga apa yang dibuatnya tidak mendatangkan kesejahteraan, kemajuan bagi bangsa ini. Karena itu kemerdekaan rohani adalah hal yang paling pertama dan utama untuk saudara dan saya alami, untuk bangsa ini alami. Selama Indonesia tidak mengalami kemerdekaan rohani, kemerdekaan jasmani pun akan jauh dari bangsa ini. Yang kedua, rahasia kemerdekaan rohani dan kemerdekaan jasmani. Yohanes 8 ayat 31, 32 dan ayat 36 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan rohani dan juga kemerdekaan jasmani kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari Tuhan saja. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hanya Roh Kudus saja yang mengerjakan kemerdekaan itu. Hanya Kristus saja yang mengerjakan kemerdekaan itu melalui firman dan Roh Kudus. Yohanes pasal 6 ayat 63, Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang ketiga, tanggung jawab kita terhadap kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Alkitab berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi tanggung jawab kita terhadap kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah bahwa tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1 ini memerintahkan kita untuk supaya kita sungguh-sungguh merdeka dan tidak boleh lagi menyerahkan diri kepada dosa. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti tanggung jawab kita terhadap kemerdekaan yang kita terima adalah harus layani seorang akan yang lain di dalam kasih atau oleh kasih. Lalu Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Artinya tanggung jawab kita terhadap kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah hidup terus di dalam kekudusan, supaya kita menjadi sempurna tanpa cacat celah menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Supaya bukan hanya kita menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan selama hidup di dunia ini,
tetapi lebih dari itu kita memperoleh hidup kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita terkait rahasia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Selamat merenungkan, dan kalau saudara diberkati melalui renungan ini, bagikan sebanyak-banyaknya renungan ini bagi orang lain. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.